أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الناس به إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أخقاء بالنعيم والمقيم أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية أما بعد. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia hamba Allah yang berbahagia, yang selamat di dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya akan khutbah dengan judul ujian dalam kehidupan. Para jamaah, hidup ini hakikatnya adalah perjuangan. Berjuang untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Tabarak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang menciptakan kematian, kehidupan. Itu semua adalah untuk menguji kamu sekalian, siapa yang paling baik amalnya. Allah Maha Bijaksana dan Maha Pengampun. Dalam tafsir dijelaskan yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas, yaitu yang bisa menghadapi ujian apapun dengan ridho dan sabar. Para jamaah, sangat banyak ujian Allah. Hakikatnya apa yang menimpa pada diri kita semuanya adalah ujian. Yang garis besarnya ujian ini ada dua. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Akan aku uji kamu sekalian dengan kejelekan, dengan kebaikan sebagai ujian, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dalam Quran ini dikatakan bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan kebaikan. Yang hakikatnya semua pemberian Allah itu tidak ada yang jelek. Allah katakan kejelekan ini maksudnya adalah karena ada juga ujian yang tidak menyenangkan, tidak kita senangi, tapi Allah timpakan kepada kita seperti sakit atau sakit-sakitan, kekurangan, problematika kehidupan, kesengsaraan, apapun yang tidak kita senangi. Ini suatu saat kita pasti akan merasakan. Para jamaah, terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan ini bermacam-macam manusia dalam mensikapinya. Pertama, ada yang mampu mensikapi dengan ridho. Dengan ridho. Ridho adalah menerima pemberian Allah itu dengan ikhlas, bahkan tidak mengharapkan ujian itu lepas darinya. Ini adalah luar biasa. Ketenangan hati, kelapangan jiwa menerima takdir itu, dan tidak mengharapkan hilangnya duka, sekalipun itu rasanya sakit. Ini luar biasa. Ridho.
Ini sifatnya para nabi, para jamaah rahmatullah. Seperti yang pernah dialami oleh Nabi Ayub. Dalam sejarah, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah, digoda oleh iblis. Yang pertama, harta bendanya terbakar seluruhnya. Tidak cukup itu, anak-anaknya juga mati semuanya. Bahkan yang terakhir diuji dengan penyakit yang kita baca adalah penyakit gatal yang luar biasa. Namun apa sikap Nabi Ayub mensikapi itu semuanya? Dalam Quran dikatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub ketika bermunajat kepada Tuhannya, ya Tuhanku, Engkau timpakan aku suatu penyakit, suatu kemudorotan yang luar biasa. Wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah Zat yang maha penyayang di antara zat yang paling penyayang. Cukup itu doa ya arhamar rahimin. Kalau kita tambah dengan irhamna, ya Allah, Engkau zat yang maha penyayang terhadap seluruh makhlukmu. Inilah ujian dihadapi dengan ridho. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua, ujian itu dihadapi dengan sabar. Sabar, yaitu menerima ujian Allah itu menahan dari amarah. Apapun bentuknya, senantiasa orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia merasa sakit, merasa susah, menangis bahkan, tapi mampu menahan amarahnya. Dia selalu ingat kepada Allah, bahkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabarannya itulah orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga justru itulah yang dapat menggugurkan dosa-dosanya. Ini yang kedua para jamaah sekalian, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kamu sekalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Justru mereka orang-orang yang sabar ini tekun ibadah, sholatnya lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Sholat itu adalah doa yang paling komplit. Di samping memuji juga memohon. Sehingga orang-orang yang sabar senantiasa akan memperbanyak sholat sunnahnya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian model yang ketiga, orang ini tidak sabar, apalagi ridho. Mereka ini senantiasa marah-marah, tidak mau menerima ujian dari Allah itu, menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan keluarganya, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah. Na'udzubillahi mindzalik. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, apapun yang Allah timpakan kepada kita yang tidak kita senangi, mari kita hadapi dengan ridho dan sabar. Memang sulit, memang berat. Oleh karenanya, agar senantiasa Allah memberikan hati kita, hati yang lapang terhadap takdir-takdir yang kita senangi, mari kita lakukan diri kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang Allah wasiatkan, sebagaimana yang Rasulullah wasiatkan kepada sahabat yang paling dicintai yang namanya Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi la uhibbuka, sungguh aku sangat mencintaimu wahai Mu'ad. Oleh karenanya jangan engkau lupakan
habis sholat bacalah doa ini. Doa apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa banyak ingat kepadamu, banyak menyebut asmamu, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, dan baik amal ibadahku kepadamu. 3 permohonan yang luar biasa. Setiap habis sholat jangan lupa para jamaah sekalian baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah dalam Quran, bisyari wal khair, kebaikan, kebahagiaan, kedudukan semuanya juga ujian para jamaah sekalian. Bahkan inilah ujian yang bisa melalaikan. Ketika diuji dengan sakit, taat ibadah luar biasa, rajin. Begitu diuji dengan kedudukan, kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, kadang-kadang lupa bahwasanya itu adalah ujian yang melalaikan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan, Nabi Sulaiman, orang yang kaya raya, dengan Allah ilmu berikan kepada Nabi Sulaiman itu seorang raja yang kaya raya. Apa yang dikatakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur. Semuanya adalah anugerah Tuhan untuk menguji aku. Kata Nabi Sulaiman, aku diuji dengan kedudukan, dengan kekayaan yang luar biasa ini. Aashkuru am akfur, apakah aku tambah bersyukur atau sebaliknya aku kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, hal-hal yang menyenangkan ingat itu ujian yang melalaikan. Oleh karenanya hendaklah kita banyak-banyak mensyukuri. Sehingga tadi dalam doa, tolonglah aku jadi hamba yang selalu ingat kepadamu dan senantiasa bersyukur kepadamu. Mensyukuri yang Allah berikan kepada kita, termasuk saat ini. Mulai dulu kita mendapatkan kemerdekaan atas rahmat Allah. Wujudkan nikmat kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini untuk menambah syukur kita kepada Allah, untuk menambah ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik hidayah, tunjuk, bimbingan, pertolongan Allah senantiasa dilimpahkan untuk kita semuanya, sehingga kita ini tambah umur, tambah usia, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang menyenangkan maupun yang susah menyusahkan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita senantiasa mampu bersyukur, mampu mengingat, berzikir, dan baik ibadah kita kepada Allah, dan seluruh perjuangan kita semoga diridhoi Allah Ta'ala, mengantarkan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ghafara bihi wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, fandahu amanaha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyyil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhara al muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah, sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur wastur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah farjan ajran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa la ya'lamu